Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adib, NIM 19011557 dari mahasiswa AMIK JTC Semarang, kelas non-reguler, dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek 2 dengan dosen Bapak Dendra Maruto, Eskom Mkom. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan cara membuat report. Di sini yang saya buat nantinya laporan pembelian. Untuk langkah pertama, membuat datasheet. Caranya solution, point of sale, add new item. Cari yang namanya dataset. Berhubung saya sudah buat, berarti nggak usah buat lagi. Ini buatan saya. Kalau sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya membuat tabel. Klik kanan, add data tabel. Dengan nama tabel data pembelian. Untuk filenya saya ambil dari tabel beli header. Filenya saya ambil untuk disamakan di datasheet. ID beli header. Untuk cara menambahkan kolom cukup Ctrl L. Nomor nota, tanggal, subtotal. Tanggal, jumlah, subtotal. Kalau sudah, langkah selanjutnya silakan pergi ke tool, nugget, manage. Cari yang namanya report view. Nah, ini dengan nama ini namanya. Silakan unduh Microsoft Reporting Service Reporting Viewer Control Window. Checklist install. Berhubung punya saya sudah diinstal, berarti nggak usah install lagi. Kalau sudah diinstal, pergi ke toolbook, ke desain dulu, toolbook, buat tab namanya reporting. Klik kanan, choose item, cari file yang sudah di-download tadi lewat nugget. Tunggu sebentar. Kalau sudah, browse.
cari file downloadan. Biasanya file downloadan berada di folder packet. Terus tadi ini Microsoft Reporting, library, net. Ini yang kita pakai, Microsoft Report Viewer WinForm. Open. Tunggu bentar. Nah, sudah ke checklist. Kalau sudah, oke. Kita cek di toolbox. Sudah ketambah kan? Terus toolnya kedua, buka extension untuk mendownload RDLC-nya. Cari yang namanya RDLC. Nah, ini bagi teman-teman yang belum download, biasanya akan ada button download seperti ini, download. Berhubung saya sudah download dan install, maka ada ikon checklist. This extension is already installed. Kalau sudah ke download, nanti tinggal close ini semuanya aplikasinya. Kalau sudah close semuanya, tunggu beberapa detik, nanti akan muncul pop up yang namanya Basic Installer. Teman-teman tinggal install. Kalau sudah, buka lagi Microsoft Visual Studio-nya. Kalau sudah, langkah selanjutnya membuat form dengan cara Ctrl+Shift+A. Form biasa ya, buat laporan, namanya laporan data pembelian. Add. Kalau sudah, kembali ke toolbox, cari report viewer yang tadi sudah ditambahkan, drag ke formnya. Untuk selanjutnya, langkahnya membuat RDLC. Langkahnya sama, Ctrl+Shift+A. Cari yang namanya report. Report ini itu hasil dari downloadan tadi yang sudah diinstal lewat extension Microsoft RDLC Designer. Ini hasilnya. Terus kita namai RDLC laporan pembelian. Terus add. Bentuknya seperti ini. New dataset. Namanya bebas, data sheet pembelian, dasar set beli. Terus data shotnya itu dari dataset pos ini tabelnya dari tabel data pembelian, data shotnya dari dataset pos, tabelnya tabel data pembelian. Oke, ini diambil dari dataset pos ini. Nah, tabel data pembelian. Terus kembali ke toolbox, pilih tabel.
Habis itu file ini tinggal tarik ke tabelnya, nomor nota, tanggal, jumlah. Karena berhubung default tabelnya 3, berarti kita tambahkan dengan cara klik kanan, insert right. Menambahkan filenya ada 2 cara. Yang pertama kan drag and drop, kedua tinggal klik ini subtotal. Sudah, terus tambahkan baris lagi, insert row, group below, tambah lagi, insert below. Klik kanan, expression untuk membuat total subtotalnya. Sum dari file mana? File subtotal. Klik 2 kali subtotalnya, kurung tutup. Terus kita format petik 2 pagar-pagar koma, supaya nanti ada subtotalnya, ada komanya. Oke. Terus jumlahnya kita juga expression. Untuk jumlah kita ekspresikan lagi, sum kurung buka file. Menghitung dari mana? Dari file jumlah. Klik 2 kali, kurung tutup. Oke. Sudah. Kalau sudah seperti ini, desain sedikit. Habis ini buat parameter new parameter, tanggal 1 par tanggal 1, terus kedua buat parameter lagi, par tanggal 2. Parameternya sudah jadi. Terus kembali ke tool, cari text box. Mana ini text boxnya? Nah, ini kita kopikan, ini beri nama teks periode.
Kalau yang satunya lagi sampai dengan terus parameter ini tinggal tarik ke sini periode 1. Sudah, tinggal parameter tanggal 2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal panggil RDLC-nya ini di form laporan data pembelian. Caranya, report viewer ini ada segitiga, terus report, namanya apa tadi? RDLC laporan pembelian. Bila sudah, kan tadi ada parameter tanggal 1 dan 2. Kopikan dari laporan data penjualan. Nah, ini di sini. Ganti nama, invoice report. Jangan lupa ini diberi nama report viewernya, report view pembelian. Sudah, kita beri nama per ini DT periode 1, DT periode 2. Ini jangan lupa BTN check. Habis itu masuk ke coding. Ceknya klik 2 kali button ceknya. Nah, untuk kodenya using MySQL data SQL using Microsoft reporting.info. Jangan lupa koneksinya, MySQL connection, koneksi kelas, koneksi sambung koneksi sambung.koneksi pro. Untuk kodenya, yang pertama membuat variabel datetime untuk menampung tanggalnya. Buat dengan tipe data datetime. Nama variabelnya dinten menika. Variabel kedua dengan nama variabel awal bulan.
variabel ketiga akhir bulan. Terus kita inisialisasi variabel ini di bawah koneksi ini. Dinten menika datetime today. Awal bulan, new datetime. Dinten menika dot year, koma dinten menika dot month, koma 1. Akhir bulan, awal bulan, add month tambah 1, add today, add days, min 1. Terus hasil variabel ini inisialisasi lagi ke dalam datetime picker DTP 1, DTP periode 1 itu diambil dari ini, name dari datetime ini, DT periode 1, DT periode 2. Nah, DT periode 1 dot value. Nah, diambil dari variabel mana? Variabel awal bulan. Terus DT 2 dot value mengambil value akhir bulan. Kalau sudah seperti ini, datetime periode ini kita inisialisasi lagi ke dalam laporan data pembelian lot. Kita buat variabel lagi, namanya dengan tipe data datetime juga. Bulan awal ini variabel ya, kita buat variabel lagi. Terus diambil dari mana? Dari ini, DT periode 1 dot value. Kedua, datetime bulan akhir mengambil value DT periode 2. Terus MySQL data adapter DA new, kita querykan di sini, select from tabel beli order, query tanggal, lebih besar sama dengan T1
petik satu lagi, di dalam petik satu kasih petik 2, dalam petik 2 kasih plus. Variabel ini di copy, kasihkan ke sini. Bulan awal to string, terus formatnya tanggalnya YY MM DD. Ini untuk bulan awal. Untuk bulan akhir di sini di belakang petik 1 N tanggal lebih kecil sama dengan petik 1 kali 2 petik 2 plus bulan akhir to string YY MM DD. Kalau sudah seperti ini, lanjut coding di bawahnya. Data tabel dt new data tabel report data sort rds new report data sort da fill dt rds Nah, report data sortnya itu diambil dari ini, namanya ini data set beli, D-nya besar, R-nya besar, beli, koma dt. Report parameter variabel, terus buat variabel dengan nama tanggal 1 new report parameter. Terus ini mengambil dari parameter tanggal 1 dan parameter tanggal 2. Par tanggal 1 bulan awal kita format ke dalam DDD MM YY. Kalau sudah, ini tinggal copy untuk buat parameter 2. Ini variabelnya tanggal 2, ini 2. Habis ini kita inisialisasi variabel ini tanggal 1 dan tanggal 2. This report di pembelian local report set parameter tanggal 1
kopikan lagi, taruh di bawah. 2. This report local report data source this report local data source at RDS. Kalau sudah seperti ini, kita jalankan. Start. Oh, ternyata ada yang salah. You have an error, you syntax SQL. Kita cek query-nya. Select from tabel beli header. Oh, ini kurang Start lagi. Bentar, kita cek dulu nama datasetnya. Data set beli. Oh, D-nya kecil, S-nya besar, B-nya besar. D-nya kecil, S-nya besar, B-nya besar. Coba. Udah berhasil. Ini prosesnya, eventnya jangan di pas form load. Eventnya kita kasih di button check. Close lagi. Ini di copy atau di cut, dikasih ke button check. Terus kita paste codingan tadi. Save, start. Supaya apa? Supaya ketika buttonnya kita klik, maka reportnya akan keluar, bukan pada saat formnya terload. Kita buktikan, ya kan? Pas ketika form load, maka data tidak akan muncul, dan ketika buttonnya diklik, maka data akan muncul seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.